Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan seorang wirausahawan gagal? Oke, yang pertama adalah kurangnya dana untuk modal. Sebenarnya tidak semua kegagalan disebabkan karena tidak ada modal. Hanya saja, sebagian faktor kegagalan itu karena kekurangan modal. Seperti kita tahu bahwa usaha resell atau menjual kembali itu juga butuh modal, kecuali menggunakan sistem dropship atau penjual hanya membantu mengiklankan, kemudian barangnya ia beli dari pemasok. Nah, pemasoknya itu akan langsung mengirim kepada pembeli. Jadi, pada sistem dropship itu cenderung tidak membutuhkan modal. Silahkan kalian cari tahu lebih lanjut terkait perbedaan dropship dan resell. Kemudian faktor kegagalan yang kedua adalah kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk tempatkan minat dan bakat dalam usaha yang dilakukan, sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain. Bukan untuk menghindari kegagalan, tapi jika kegagalan itu datang, kita sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Dalam berwirausaha, merencanakan sesuatu atau menyusun sesuatu itu sangat penting. Nah, yang keempat adalah tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 2 tadi, jangan hanya memulai usaha karena sedang hits, tetapi juga karena bidang tersebut adalah minat kita, sehingga cocok terhadap bidang usaha yang akan kita geluti. Nah, kemudian ada sebab kegagalan dalam menjalankan wirausaha. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Ada kesulitan sedikit langsung menyerah. Kemudian tidak jujur, seperti poin yang kita bicarakan kemarin ya, terkait kesuksesan pedagang kecil juga berawal dari kejujuran. Kemudian keliru dalam memilih bidang usaha, tidak sesuai minat, hanya ikut-ikutan, kurang inisiatif dan kreatif, tidak ada unsur yang berbeda dari orang lain. Kemudian banyaknya piutang yang tidak matang, kemudian kurangnya pengawasan pada prospek usaha tersebut, kemudian pelayanan yang kurang baik, keliru menghitung harga pokok. Terkait harga pokok akan kita bahas selanjutnya. Sulit memisahkan harta perusahaan dan harta pribadi. Itu adalah sebab-sebab kegagalan. Nah, menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan seorang wirausahawan itu berhasil? Yang pertama adalah kerja keras. Apapun bidang usaha yang ditekuni, setiap wirausahawan itu dituntut untuk bekerja keras. Kemudian yang kedua, kerjasama. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, wirausahawan juga harus mampu bekerja sama dengan baik. Seperti pepatah yang sering kita dengar ya, jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama orang lain. Kita tahu kalau berjalan bersama mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan langkah dan lain-lain, tapi kita bisa berjalan lebih jauh. Seperti dalam kegiatan wirausaha, temukan teman-teman yang satu visi, kemudian bangun kerjasama yang baik. Faktor yang ketiga adalah penampilan yang baik. Penampilan adalah cerminan kebersihan hati dan perilaku seseorang. Jadi dalam menunjang usahanya, wirausahawan perlu memiliki penampilan yang baik. Faktor keberhasilan yang lain ada yakin. Sing penting yakin, bukan sekedar kalimat tanpa arti. Yakin bahwa kita bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, pandai membuat keputusan. Cepat tanggap jika muncul permasalahan. Yang ketiga, mau menambah pengetahuan. Jadi dapat dilakukan dengan cara belajar dari sekeliling maupun belajar dari seseorang yang sudah terlebih dahulu berhasil membangun usahanya. Kemudian yang keempat adalah pandai berkomunikasi. Skill ini dapat
diasah dari sekarang. Bagaimana berkomunikasi dengan teman, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dengan orang tua dan guru. Biasakan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian kunci sukses jadi pengusaha muda. Yang pertama adalah berani memulai usaha. Apapun usaha yang kalian inginkan atau kalian rencanakan, beranilah untuk memulai. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan yang berdampak besar. Maksudnya adalah fokus pada mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, rela melepas masa muda. Maksudnya di masa muda ini bangun relasi yang baik. Habiskan waktu dengan hal-hal yang meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, jadikan hobi sebagai bisnis. Jika hobi yang kita punya bisa mendatangkan uang, mengapa tidak menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang menyenangkan? Mungkin kalian pernah mendengar bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Berani hadapi resiko. Siap untuk gagal. Gagal adalah awal dari keberhasilan karena banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Kemudian fokus pada satu usaha dulu. Memiliki sifat ulet, visioner, merencanakan masa depan usahanya dengan baik. Kemudian mau bekerja keras, energi yang dimiliki digunakan untuk membangun usaha. Kemudian investasi uang, jangan cepat puas, kemudian berfoya-foya. Investasikan uang untuk bangun usaha yang lebih besar. Kemudian ikuti pola, maksudnya adalah jangan mencoba semua tren. Lebih baik langsung belajar. Satu hal, kemudian belajar pada pengusaha yang memang sudah sukses. Yang terakhir adalah inovasi mengikuti zaman, harus pintar melihat peluang di setiap zaman. Contoh mudahnya misalkan mie sedap. Saat sukses dengan sedap kuah dan goreng, mereka tidak berhenti di kedua produk tersebut. Mereka selalu membuat inovasi varian rasa yang baru dengan mengikuti zaman. Misalkan karena Korea sedang hits, maka kemudian mie sedap ini mengeluarkan Korean spicy chicken. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.